Siapa yang dari kecil udah hafal nama-nama planet di tata surya kita? Hafal dong ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tapi pernah nggak sih penasaran kenapa namanya kayak gitu? Emang sih keren-keren kayak nama-nama dewa di film Thor. Tapi kok bisa ya? Planet-planet itu dikasih nama kayak gitu. Dan apakah masih ada planet lain yang belum kita ketahui? Yang namanya mungkin lebih unik lagi. Nah, di video ini, gue bakal ajak lo semua untuk menguak misteri di balik penamaan planet-planet di tata surya kita, plus update terbaru dari dunia astronomi yang dijamin bikin lo melongo. Siap-siap, karena kita akan terbang jauh ke luar angkasa. Jangan lupa siapin camilan juga, biar gak bosen. Oke, let's go. Pertama, Merkurius, si mungil yang paling dekat dengan matahari. Tahu nggak? Nama Merkurius ini diambil dari nama dewa Romawi, Merkurius. Nah, dewa ini tuh digambarin sebagai pembawa pesan yang geraknya super cepat, pakai sepatu bersayap. Kenapa dikasih nama ini? Soalnya, Merkurius ini emang ngebut banget guys. Dia planet yang paling cepat mengelilingi matahari. Cuma butuh 88 hari. Coba bandingin sama bumi kita yang butuh 365 hari. Jelas kalah cepet kan? Mungkin kalau Merkurius ikut lomba lari antar planet, dia bakal jadi juara terus tuh. Hahaha. Kedua, ada Venus, si kembaran bumi. Tapi versi nerakanya, dinamai dari Dewi Cinta dan Kecantikan Romawi, Venus. Cantik sih cantik, tapi jangan ketipu guys. Planet ini panas banget loh. Suhunya bisa sampai 475 derajat Celcius. Atmosfernya juga penuh awan tebal beracun. Ketiga, nah ini dia, rumah kita tercinta, Bumi. Satu-satunya planet di tata surya yang sampai saat ini kita tahu ada kehidupan. Dan satu-satunya juga yang namanya nggak pakai nama dewa-dewi Romawi. Bumi sendiri itu asalnya dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah atau dunia. Cocok lah ya, soalnya kita kan napak di tanah, bukan di awang-awang. Dan di bumi ini kita hidup berdampingan dengan jutaan spesies lainnya. Jadi jaga baik-baik ya guys, planet kesayangan kita ini. Keempat, si tetangga sebelah yang lagi hits, Mars. Planet merah ini dinamai dari dewa perang Romawi, Mars. Mungkin gara-gara warnanya yang merah kayak darah kali ya. Nah, sekarang Mars ini jadi incaran para ilmuwan dan astronot loh. Banyak misi luar angkasa yang dikirim ke sana, termasuk robot-robot penjelajah yang keren-keren itu. Siapa tahu suatu hari nanti kita beneran bisa tinggal di Mars, tapi jangan lupa bawa sunblock ya, soalnya nggak ada pohon buat berteduh di sana. Hahaha. Kelima, Jupiter si raja planet. Ukurannya itu guys paling gede setata surya. Makanya dinamai dari raja para dewa Romawi Jupiter yang juga dewa langit dan petir. Dan tahu nggak, di Jupiter itu ada badai yang besarnya melebihi bumi dan udah berlangsung selama ratusan tahun. Namanya Great Red Spot atau bintik merah raksasa. Serem tapi keren juga sih. Coba bayangin kalau ada badai kayak gitu di bumi, bisa-bisa kita semua udah pada terbang deh. Keenam, planet yang paling fashionable di tata surya, Saturnus. Lihat aja tuh cincinnya, kece badai. Dinamai dari dewa pertanian Romawi, Saturnus. Mungkin karena cincinnya itu mirip sama sabit yang biasa dipakai buat panen ya. Cincin Saturnus ini isinya bukan emas atau berlian guys, tapi partikel-partikel es dan debu. Coba bayangin kalau cincinnya terbuat dari emas, pasti udah banyak yang antre mau nambang ke sana. Ketujuh, si biang kerok, Uranus. Namanya emang sering jadi bahan bercandaan sih. Tapi jangan salah, nama ini diambil dari dewa langit Yunani, Auranos, yang merupakan kakek dari Zeus. Uniknya, Uranus ini rotasinya miring guys. Jadi, dia kayak menggelinding gitu mengelilingi matahari. Mungkin dia lelah jadi rebahan aja terus. Atau mungkin dia habis ditabrak sesuatu yang gede banget di masa lalu. Siapa yang tahu? Kedelapan, Neptunus, si biru yang misterius. Dinamai dari dewa laut Romawi Neptunus karena warnanya yang biru laut itu loh. Planet ini jauh banget dari matahari dan dingin banget. Angin di sana juga kencengnya minta ampun, bisa sampai 2000 km per jam. Jangan coba-coba main layangan di sana deh, bisa-bisa lo yang ke bawah terbang. Dulu, kita diajarin kalau ada 9 planet kan? Masih inget gak? Yang terakhir namanya apa? Yap, Pluto. Tapi, Pluto sekarang udah nggak dianggap sebagai planet lagi guys. Kasihan ya,
di PHP-in sama para astronom. Gak deng, bercanda. Jadi tahun 2006, para astronom itu bikin definisi baru tentang planet. Dan sayangnya, Pluto nggak memenuhi salah satu syaratnya, yaitu membersihkan lingkungan orbitnya dari objek-objek lain. Jadinya Pluto turun kasta, jadi planet kerdil. Tapi nggak cuma Pluto loh, ada juga Eris, Ceres, Makemake, dan Haumea yang juga dikategorikan sebagai planet kerdil. Mereka semua dinamai berdasarkan dewa-dewi juga, tapi dari berbagai mitologi, nggak cuma Romawi. Nah, sekarang dengan teknologi yang makin canggih, kita nggak cuma ngamatin planet di tata surya kita aja guys. Kita juga udah mulai menemukan planet-planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Udah ribuan eksoplanet yang ditemukan, dan banyak diantaranya yang punya nama-nama yang unik dan aneh-aneh. Ada yang dinamain berdasarkan nama teleskopnya, kayak Kepler 186f. Ada yang cuma dikasih kode angka dan huruf, kayak GJ1214b. Bikin pusing bacanya. Ada juga yang dinamain pakai nama-nama dari mitologi atau fiksi ilmiah. Nah, yang paling bikin heboh itu, ada planet yang namanya Kelti 9b, yang suhunya itu, lebih panas dari banyak bintang. Ada juga sistem Trappist 1 yang punya 7 planet seukuran bumi, dan 3 diantaranya ada di zona layak huni, alias mungkin ada air di sana. Kebayang nggak? Kalau ternyata di salah satu planet itu beneran ada kehidupan lain, wah, pasti seru banget. Ngomong-ngomong soal penamaan objek luar angkasa nih. Lu pada tahu nggak siapa yang ngasih nama-nama itu? Bukan sembarangan orang, guys. Ada badan khususnya, namanya EAU, singkatan dari International Astronomical Union. Mereka ini kayak polisi tata surya yang ngatur dan nyetujui penamaan resmi objek-objek luar angkasa, termasuk planet, satelit, asteroid, komet, dan lain-lain. Prosesnya juga nggak main-main loh. Ada aturan dan pedomannya, nggak boleh asal comot nama. Tujuannya, ya, biar rapi, nggak ada yang namanya sama, dan nggak bikin bingung para astronom sedunia. Coba bayangin kalau semua astronom bebas ngasih nama planet. Bisa-bisa nanti ada planet yang namanya planet mantan terindah, atau planet jomblo ngenes. Kan? Nggak lucu ya? Gimana guys? Keren-keren dan unik-unik banget kan? Nama-nama planet dan objek luar angkasa itu? Dari yang terinspirasi mitologi dewa-dewi, sampai yang cuma kode angka dan huruf, semuanya punya cerita dan sejarahnya masing-masing. Dan dengan teknologi yang terus berkembang, gue yakin di masa depan kita bakal menemukan lebih banyak lagi planet-planet baru dan objek-objek luar angkasa yang menakjubkan dengan nama-nama yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin aja suatu hari nanti nama lo atau nama gue yang bakal diabadikan di luar angkasa. Siapa yang tahu, kan? Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau lo suka dengan konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel. Gue kasih tahu. Kalau ada ide atau masukan, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah menjelajahi alam semesta meskipun cuma lewat layar HP. Dadah!